Di pagi hari pada bulan Agustus tahun 2012 lalu, warga sekitar gedung di Xi'an High-Tech Zone Cina dikagetkan dengan teriakan seorang pria yang terdengar sedang meminta tolong. Pria tersebut berteriak, "Sayang, tolong jangan bunuh aku mengaku salah." Tak berselang lama terlihat wanita yang tengah hamil besar membawa sebilah pisau yang sudah berlumuran darah tepat di depan pintu sebuah lift. Tak jauh darinya terlihat seorang pria yang sudah tidak bernyawa di dekatnya. Wanita keji tersebut selanjutnya diketahui bernama Wang Jia. Latar belakang Wang Jia berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi yang baik. Ia lahir di provinsi Shanxi pada tahun 1979 dan mempunyai ayah yang bekerja sebagai pimpinan di sebuah BUMN, serta ibu yang merupakan kepala suster di rumah sakit setempat. Apalagi sebagai anak tunggal, Wang Jia tentu dimanjakan oleh kedua orang tuanya. Ia kerap mengenakan pakaian dengan kualitas terbaik dibandingkan teman-teman sebayanya. Wang sendiri merupakan seorang wanita yang tumbuh dengan tampilan fisik yang cukup rupawan. Memiliki kulit putih yang mulus terawat, membuatnya menjadi idola para lelaki di masa sekolahnya. Ia juga kerap menerima berbagai surat cinta dari mereka. Hal itu berlanjut hingga masa dewasa Wang Jia. Banyak pria yang selalu mengidamkan Wang untuk menjadi kekasih mereka namun gagal. Tak hanya mempunyai paras yang rupawan, Wang Jia juga diketahui merupakan seorang siswi yang brilian. Ia sering mendapat nilai terbaik di sekolahnya. Tak pelak hal itu pun membuatnya diterima di Chinese Department of Northwest University di tahun 1998. Di masa perkuliahan, prestasi Wang Jia malah semakin unggul. Hal itu dibuktikan dengan ia memenangkan beberapa kali lomba pidato. Selain itu, Wang juga menjabat sebagai Direktur Departemen Sastra dan Seni dari Serikat Mahasiswa di kampusnya. Di sana Wang bertugas untuk memimpin berbagai pertunjukan seni, baik skala kecil ataupun besar. Tentunya berbagai prestasi tersebut membuatnya semakin populer di kalangan para lelaki. Wang sendiri saat itu diketahui juga sudah mulai terbuka untuk memulai sebuah hubungan percintaan. Namun terdapat satu masalah dalam misi pencarian cintanya. Wang Jia yang mempunyai segudang prestasi itu menerapkan standar yang terlalu tinggi bagi pria yang mengejarnya. Tak ada pria yang menarik perhatian selama masa perkuliahan sampai kelulusannya. Wang sadar kalau ingin menemukan pria idamannya, ia harus rela menunggu. Setelah lulus, Wang Jia kemudian bekerja di sebuah perusahaan penerbit yang terkenal sebagai editor. Di sana ia mendapat gaji yang lebih dari cukup, bahkan untuk Wang Jia yang berasal dari keluarga kaya. Pekerjaan Wang di perusahaannya tersebut rupanya cukup cemerlang sampai akhirnya ia dipromosikan langsung oleh pimpinan perusahaan tersebut. Karir Wang Jia saat itu terlihat sudah sangat sempurna. Mempunyai karir yang ciamik nyatanya tak serta-merta membuat Wang dengan mudah mendapatkan tambatan hati. Ia diketahui pernah beberapa kali berpacaran, namun hanya bertahan paling lama beberapa hari karena berbagai alasan. Ada yang diputus karena pria tersebut tak punya mobil, tak punya rumah hingga tak romantis. Tentunya hal itu muncul karena standar Wang sendiri yang terlalu tinggi. Rupanya kegagalan romansa Wang Jia mulai membuat orang tuanya merasa khawatir. Mereka lalu berencana untuk menjodohkan Wang Jia dengan putra dari kerabat mereka. Namun Wang tentu selalu menolak rencana orang tuanya itu dengan alasan masa depannya akan suram bersama pria pilihan mereka. Ambisi Wang Jia untuk mendapatkan pasangan yang benar-benar sesuai dengan keinginannya pun selalu berakhir gagal. Bahkan sampai di umurnya yang ke-31 tahun, Wang belum juga menikah dan berkeluarga. Wang sangat putus asa sampai akhirnya ia melihat sebuah acara kencan di televisi yang bernama If You Are The One. Acara ini mirip seperti Take Me Out, yang dulu juga pernah ada di Indonesia. Wang Jia pun akhirnya mengikuti acara tersebut dengan harapan dapat menemukan pria yang sesuai dengan harapannya. Apalagi kebanyakan kandidat pria dalam acara tersebut merupakan orang kaya yang sudah settle dalam kehidupannya. Selain itu, mereka sudah pasti pria yang romantis, tepat seperti apa yang Wang Jia inginkan selama ini. Akhirnya di tahun 2011, Wang Jia pun masuk dalam acara tersebut. Ia masuk dalam episode ke-126 dengan nomor urut 2. Dalam acara itu, Wang Jia mendapat banyak pujian karena tampilan fisiknya yang cantik. Ia juga tak sungkan untuk terus terang dengan alasannya mengikuti acara tersebut. Ia mengungkapkan kalau ia sudah ingin memiliki seorang pasangan untuk menjalani kehidupannya.
Meski begitu butuh 4 episode sampai akhirnya Wang Jia menemukan pria idamannya. Pria itu bernama Zhang Tianyi. Dalam cuplikan acara tersebut, Zhang merupakan seorang pria pekerja keras. Ia bekerja sebagai seorang direktur di sebuah perusahaan di Beijing. Zhang juga mengalami fase kehidupan yang naik turun. Ia pernah mengalami sakit parah sampai-sampai perusahaannya terdahulu bangkrut. Namun karena kegigihannya, ia kini dapat kembali meraih kesuksesan. Awalnya para kontestan wanita terlihat terkesan dengan etos kerja yang dimiliki oleh Zhang. Namun mereka mundur setelah tahu Zhang pernah sakit parah. Satu-satunya yang lampunya masih menyala adalah Wang Jia. Akhirnya Wang dan Zhang pun keluar menjadi pasangan di acara tersebut. Wang Jia juga terlihat meneteskan air mata saat berjalan dan bergandengan tangan dengan Zhang di panggung. Ia saat itu benar-benar merasakan bahagia. Hubungan mereka berlanjut hingga di luar acara tersebut. Zhang dengan cepat menunjukkan keseriusannya dengan langsung menemui orang tua Wang untuk membicarakan soal pernikahan mereka. Tentunya hal ini benar-benar membuat Wang Jia senang bukan kepalang. Namun semua itu seakan runtuh saat dalam perjalanan hubungan mereka, Zhang mencampakkannya. Di dalam sosial medianya, Wang menyebutkan ia tidak dihargai oleh Zhang. Tentu banyak netizen yang membela Wang Jia. Mereka berkomentar dan menyayangkan perbuatan Zhang. Terakhir kali Zhang menghubungi Wang adalah saat ia pamit akan pergi ke Amerika untuk perjalanan bisnis. Setelah itu tak ada lagi kabar dari Zhang. Netizen pun ramai menyebut Zhang sebagai seorang pria yang tak bertanggung jawab karena meninggalkan Wang tanpa kabar. Namun di tengah kesedihannya itu ternyata ada seorang pria yang selama ini terus memberikan perhatiannya kepada Wang Jia. Sejak Wang muncul di acara If You Are The One, pria tersebut rutin untuk memberikan komentar dukungan kepada Wang. Fans tersebut menggunakan nama Wenwen dalam Weibo-nya. Sampai akhirnya komentar Wenwen pun dinotis oleh Wang Jia. Wang merasa terharu dengan ketulusan dari Wenwen. Saat keduanya sudah mulai lebih sering berbalas pesan, akhirnya Wenwen pun mengungkapkan perasaannya kepada Wang. Wenwen mengatakan kalau ia ingin membuat Wang Jia bahagia selamanya. Namun tentu Wang Jia tak begitu saja menerima pinangan dari fansnya di internet. Ia pun mencari informasi mengenai siapa sebenarnya Wenwen ini. Akhirnya ia menemukan nama asli dari Wenwen adalah He Jiawen, pria yang juga berasal dari Shanxi. He Jiawen bekerja sebagai seorang manajer di sebuah bank. Ia juga diketahui masih mencicil sebuah rumah. Tentu latar belakang He Jiawen ini berbeda jauh jika dibandingkan dengan Zhang yang mempunyai sebuah perusahaan. Hal itulah yang membuat Wang Jia kembali ragu. Ia pun menolak pinangan Jiawen. Meski begitu, Jiawen tak menyerah begitu saja. Ia benar-benar selalu ada untuk Wang di dalam kondisi apapun. Akhirnya hati Wang Jia pun mulai tergerak melihat usaha Jiawen. Ia pun mengiyakan permintaan Jiawen dan mereka pun resmi menjadi sepasang kekasih. Awalnya orang tua Wang juga agak khawatir karena memang diketahui kondisi ekonomi dari Jiawen masih belum menjanjikan. Namun mereka tetap mendukung hubungan anaknya tersebut. Wang Jia dan He Jiawen kemudian berencana untuk melangsungkan pernikahan di malam tahun baru. Namun disinilah awal mula petaka terjadi. Sikap Wang Jia kepada Jiawen semakin hari semakin dingin. Hal tersebut terjadi karena sepertinya Wang Jia masih belum benar-benar bisa menerima kondisi Jiawen yang serba pas-pasan. Wang Jia semakin panas saat ia mengetahui teman-teman sesama kontestan acara kencannya dulu berhasil mendapatkan pria dengan kondisi yang jauh lebih menjanjikan. Saat itu Wang berkeinginan untuk membatalkan pernikahannya. Namun keinginannya tersebut gagal karena diketahui Wang ternyata sudah mengandung anak dari Jiawen. Mau tak mau pernikahan Wang Jia dan He Jiawen pun harus dilakukan. Pernikahan itu berjalan dengan meriah. Namun terlihat jelas raut muka Wang Jia yang tidak benar-benar tulus menginginkan pernikahan tersebut. Setelah menikah, Wang Jia pun merawat kandungannya dengan baik. Namun dalam masa kehamilannya, ia sadar ia menjadi lebih suka makan yang tentu menjadikannya lebih gemuk dari biasanya. Wajahnya juga menjadi tak secantik dulu. Hal itu membuat Wang Jia semakin frustasi. Di satu waktu suami Wang memasakkan sebuah sup ayam untuknya. Bukannya menghargai usaha suaminya tersebut, Wang malah berkata kalau ia sedang tidak mood untuk makan dan ingin meninggal saja. Mendengar hal itu, Jiawen yang biasanya diam pun terpancing emosinya.
Ia lalu mengatakan pada Wang kalau ia sudah 34 tahun. Harusnya ia sudah bisa menerima kenyataan kalau ia tak akan bisa secantik dirinya saat masih muda dulu. Jiawen juga menyarankan agar Wang mulai hidup lebih realistis. Perkataan Jiawen untuk Wang itu pun bagai petir di siang bolong. Emosi Wang Jia seakan sudah tak lagi dapat dibendung. Akhirnya di tanggal 2 Agustus tahun 2012, Wang Jia tiba-tiba menikam Jiawen saat ia sedang tidur setelah seharian bekerja. Jiawen pun langsung terbangun dan sempat terjadi perdebatan antara keduanya. Jiawen yang sudah terluka itu pun kemudian sempat berlari dengan Wang Jia yang mengejarnya. Tak lama kemudian Jiawen pun roboh karena lukanya. Ia kemudian merangkak dan memohon pada istrinya itu untuk memaafkannya dan tak membunuhnya. Namun rupanya Wang Jia sudah gelap mata. Ia kembali menikam Jiawen hingga ia meninggal di tempat. Wang Jia pun tak dapat berbuat banyak saat polisi datang dan menangkapnya. Saat dalam masa tahanan, Wang Jia beberapa kali berusaha untuk menghilangkan nyawanya sendiri, namun gagal. Setelah beberapa kali persidangan, akhirnya Wang Jia divonis hukuman penjara selama 13 tahun karena membunuh Jiawen. Ia juga diketahui melahirkan saat ia berada di dalam penjara. Wang Jia nantinya akan bebas saat ia berusia 47 tahun. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel House.